Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan gambaran tentang soal penalaran dan pemecahan masalah. Sedikit gambaran saja untuk soal penalaran dan pemecahan masalah ini lebih mirip ke soal penalaran analitis yang ada di TIU SKD CPNS. Sebelum kita melihat contoh soalnya, yang pertama untuk menyelesaikan pemecahan masalah itu, kita memerlukan beberapa strategi. Yang pertama, yaitu strategi untuk memahami masalah. Dalam memahami masalah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian, yang kedua yaitu memperkenalkan notasi yang cocok. Yang ketiga, memodalkan masalah tersebut dalam bentuk diagram atau gambar. Dan yang keempat, yaitu memberikan ilustrasi atau contoh pada data berupa definisi. Yang kedua yaitu menyusun strategi. Pada menyusun strategi ini, kita menyatakan kembali masalah itu ke dalam bentuk yang lebih operasional, lalu mengingat kembali apakah masalah yang dihadapi telah dikenal dengan baik sebelumnya, baik masalah yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda. Kemudian menentukan definisi atau aturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perhatikan apa yang harus dicari atau yang dibuktikan, lalu menyelesaikan masalah dalam bentuk atau formulasi yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan data yang diberikan berdasarkan aturan yang sudah diketahui. Yang ketiga yaitu menjalankan strategi. Untuk menjalankan strategi, lakukan rencana strategi itu untuk memperoleh penyelesaian dari masalah. Lalu, perhatikan apakah setiap langkah yang dilakukan sudah benar. Yang terakhir yaitu memeriksa hasil yang diperoleh dengan cara memeriksa validitas argumen pada setiap langkah yang dilakukan, kemudian mengemukakan hasil yang diperoleh pada kasus khusus atau masalah lainnya, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu gedung pertunjukan memiliki susunan kursi penonton membentuk pola barisan tertentu. Tempat duduk terdiri dari 6 baris. Jika pada baris pertama terdapat 15 kursi, baris kedua 25 kursi, baris ketiga 40 kursi, baris keempat 60 kursi, dan seterusnya. Harga tiket pada baris pertama adalah paling mahal, dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah Rp20.000 dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh. Harga tiket yang paling murah agar pemasukan sebesar Rp30 juta adalah A. Rp50.000, B. Rp75.000, C. Rp100.000, D. Rp125.000, E. Rp150.000. Untuk soal ini, yang pertama mari kita gambarkan dulu ilustrasinya, di mana di sini terdapat 6 baris. Ada 6 baris. Lalu kita bikin di sini barisnya ada 6, 1, baris kedua, baris ketiga, kemudian baris keempat, baris kelima, dan baris keenam. Yang mana baris pertama tadi ada 15 kursi, baris kedua 25 kursi, kemudian baris ketiga 40 kursi, baris keempat 60 kursi, dan begitu seterusnya. Maka untuk yang baris kelima dan baris keenam ataupun baris ketujuh, maka kita bisa menggunakan pola. Kita lihat pola apa yang bisa digunakan. Dari 15 ke 25 itu bisa kita tambah 10.
kemudian 25 ke 40 itu bisa kita tambah 15. 40 ke 60 itu kita tambah 20. Berarti untuk yang baris kelima, jumlah kursinya adalah 60 kita tambah dengan 25. Maka kita dapatkanlah kursinya itu 85. Dan untuk baris yang ke-6 berarti di sini tambah 25 berarti kita tambah 30. 85 ditambah 30, maka kursi ke-6 itu adalah 115. Karena hanya sampai 6 baris, maka cukup sampai baris ke-6 saja yang kita cari. Lalu kita misalkan tiket termurah itu dengan X, yang X itu dalam ribuan, supaya kita tidak terlalu banyak angka nolnya. Maka kita dapatkanlah 115X, itu adalah kursi yang terakhir, 115. Kita misalkan X-nya ada harga tiketnya. Kemudian ditambah dengan 85, itu kursi di baris yang kelima, dikali dengan X, kita tambah dengan 20.000 karena diketahui tadi di soalnya yaitu selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan itu adalah 20.000. Karena ribuannya kita hilangkan, maka di sini tambah 20. Kemudian kita tambah dengan kursi yang di baris keempat itu 60. Kita kali dengan X tambah 20 juga. Kemudian ditambah lagi dengan kursi baris ketiga 40, dikali dengan X tambah 20, ditambah kursi baris kedua 25, dikali X tambah 20, dan kursi di baris pertama yaitu 15, dikali X ditambah 20, itu sama dengan 30 juta. Karena dia dalam ribuan, maka kita hilangkan nolnya 3 menjadi 30.000. Jika kita sudah dapatkan begini, maka tinggal kita kalikan, itu 115X tambah dengan 85 kita kali dengan X, kemudian 85 kita kali dengan 20. Maka kita dapatkanlah 115X ditambah dengan 85X ditambah 1700 ditambah dengan 60X ditambah 1200 ditambah dengan 40X ditambah dengan 800 ditambah 25X ditambah 500 tambah 15X tambah 300. Ini tadi kita kalikan yang ke dalam kurung. Maka hasilnya sama dengan 30.000. Kita jumlahkan yang X dengan X itu 340X ditambah dengan 1700 tambah 1200 tambah 800 tambah 500 tambah 300 itu ditambah 4500 sama dengan 30.000. Maka 340X sama dengan 30.000. Karena pindah ruas, maka kita kurang dengan 4.500. 340X sama dengan 25.500. Maka X sama dengan 25.500 kita bagi dengan 340 itu adalah 75. Maka harga tiket termurahnya adalah 75. Ini dalam ribuan. Maka didapatkanlah harga tiket termurahnya itu Rp75.000. Terdapat di opsi yang B. Kita ke soal berikutnya. Berikut adalah penyajian data banyaknya penduduk yang sudah vaksin tahap pertama di masing-masing desa di seluruh kota X berdasarkan profesi. Sebanyak 5 desa, yaitu desa A, desa B, desa C, desa D, dan desa E. Di masing-masing desa tersebut, ada yang bekerja sebagai PNS, pedagang, petani. Untuk itu, datanya bisa dilihat pada diagram di bawah ini. Ini diagramnya. Untuk yang berwarna biru itu adalah untuk PNS, kemudian yang berwarna merah itu untuk petani, dan yang berwarna hijau itu untuk profesi pedagang. Pertanyaannya, berdasarkan diagram di atas, pernyataan yang benar adalah A. Jumlah PNS yang sudah vaksin tahap pertama di desa B lebih banyak dibandingkan jumlah pedagang di desa C. Mari kita buktikan langsung. Jumlah PNS yang sudah vaksin di desa B lebih banyak jumlah pedagang di desa C. PNS di desa B itu berjumlah 7 orang. Sedangkan pedagang di desa C ini berjumlah 11 orang. Berarti lebih sedikit yang PNS dibandingkan dengan yang pedagang. Berarti opsi yang A ini sudah pasti salah. Kita ke opsi B. Jumlah petani yang sudah vaksin di desa B
lebih sedikit dibandingkan jumlah PNS di desa C. Petani di desa B, petani yang berwarna merah itu berjumlah 15 orang, sedangkan PNS di desa C itu berjumlah 12 orang. Berarti jawabannya juga salah, itu lebih banyak yang petani daripada PNS di desa C. Berarti opsi yang B ini juga salah. Kemudian kita lihat opsi yang C. Jumlah pedagang yang sudah vaksin di desa D lebih sedikit dibandingkan jumlah petani di desa E. Pedagang di desa D lebih sedikit dibandingkan petani di desa E. Untuk pedagang di desa D itu berjumlah 5 orang, sedangkan petani di desa E itu berjumlah 12 orang. Berarti untuk opsi yang C ini jawabannya itu adalah benar, yaitu pedagang yang sudah vaksin di desa D lebih sedikit dibandingkan di jumlah petani di desa E. Berarti opsi yang C ini benar. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu jumlah pedagang yang sudah vaksin di desa D itu berjumlah 5 orang dan lebih sedikit dibandingkan dari jumlah petani yang sudah vaksin di desa E, yaitu 12 orang. Kita ke soal berikutnya. Simpulan yang paling tepat dari diagram batang di atas adalah A. Jumlah PNS yang divaksin di seluruh desa di kecamatan X paling tinggi di antara profesi lainnya. B. Jumlah petani yang divaksin di seluruh desa kecamatan X lebih rendah dibandingkan jumlah pedagang di kecamatan X. C. Jumlah petani yang divaksin di seluruh desa di kecamatan X paling rendah di antara profesi lainnya. D. Jumlah pedagang yang divaksin di seluruh desa di kecamatan X paling rendah di antara profesi lainnya. Maka untuk simpulan yang tepat itu adalah yang D, yaitu jumlah pedagang yang divaksin di seluruh desa di kecamatan X paling rendah itu di antara profesi lainnya. Di mana di desa A itu 8, kemudian di desa B 13, di desa C 11, di desa D 5, dan di desa E itu 7. Maka jumlah keseluruhannya adalah 44 orang. Sedangkan untuk petani itu di desa A 14 orang, di desa B 15, di desa C 5, di desa D 7, dan di desa E 12 orang, maka jumlahnya adalah 53. Dan untuk PNS itu berjumlah 50 orang, di desa A 16 orang, di desa B 7 orang, di desa C 12 orang, di desa D 6 orang, dan di desa E 9 orang. Maka jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang D, yaitu jumlah pedagangnya yang paling rendah dibanding profesi lainnya, yaitu 44 orang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.